Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 7 sampai 12. Sekali peristiwa Yesus menyingkir ke Danau Galilea bersama murid-muridnya, dan banyak orang dari Galilea mengikuti dia. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus serta Sidon. Datanglah banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Karena orang banyak itu, Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya. Jangan sampai dia terhimpit oleh mereka. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desak ingin dijamu olehnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Dalam teks Injil kemarin, Yesus membungkam orang-orang Farisi di sinagoga. Begitu marahnya mereka terhadap Tuhan sehingga mereka mulai berkomplot dengan orang-orang Herodes untuk membunuhnya. Sekarang Yesus telah mundur dari rumah ibadat ke tepi danau dan lapangan terbuka. Apakah Kristus takut? Apakah dia lari dari musuhnya? Yesus tidak takut. Tuhan hanya menyadari bahwa waktunya belum tiba. Ketika saatnya mendekat, Yesus akan tetap menuju Yerusalem, tempat di mana dia akan mengalami penderitaan dan kematian. Yang sungguh-sungguh takut adalah setan. Setan menyadari bahwa Allah sedang menyatakan kuasanya melalui Kristus, dan mereka gemetar di hadapannya. Anak Allah telah datang untuk merebut kembali apa yang telah dicuri oleh kebohongan setan. Saudara-saudari, apakah kuasa Kristus yang menyertai kita dalam hidup kita, memberi kita keberanian yang kita butuhkan untuk menghadapi situasi apapun sebagai saksinya? Dalam adegan Injil yang hidup ini, kerumunan umat manusia yang terpukul berteriak-teriak di sekitar Yesus. Orang Yahudi dan bukan Yahudi melakukan perjalanan dari daerah yang jauh di Idumea ke selatan dan Tirus serta Sidon ke utara untuk melihat sekilas guru, untuk mendengar dia mengucapkan kata-kata yang belum pernah diucapkan siapapun sebelumnya, untuk menyentuhnya dan disembuhkan dari kelemahan mereka. Saudara-saudari, seandainya kita juga telah hidup pada masa Kristus untuk menyentuh dia dan disembuhkan dari kesedihan dan keegoisan kita, sakit hati dan kesepian serta kebohongan kita, bahkan penyakit fisik kita. Apakah Kristus mencintai orang-orang yang mengelilinginya di tepi danau lebih dari dia mencintai kita? Tidak. Dia memampukan kita untuk menyentuhnya lebih mudah daripada mereka setiap kali kita menerimanya dalam Ekaristi. Lalu mengapa kita belum juga sembuh? Murid-murid pernah berseru kepada Yesus, "Tambahkanlah iman kami." Saudara-saudari, bagaimana kita dapat bertumbuh dalam iman kita kepada Kristus? Bagaimana kita juga dapat mengalami daya tarik yang tak tertahankan dari pribadinya seperti yang dialami orang banyak dalam Injil Markus? Tidak ada yang memenuhi hidup kita selain merenungkan sosok Kristus dan memahami daya tarik yang tak tertahankan yang Kristus lakukan selama berabad-abad. Mendekatlah padanya dan di kedalaman jiwa kita, renungkanlah dia dalam semua keindahan perawakannya sebagai manusia dan Tuhan. Bersama dengan Ekaristi, melalui doa kita dapat menyentuh Kristus. Doa adalah saat yang paling kusuk untuk mengakui cinta kita. Ekaristi adalah makanan dari seluruh keberadaan kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan,
Sabdamu